Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa pada minggu ini. Saya sangat berbesar hati karena Anda tetap setia bersama dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dan juga bersyukur ramai daripada Anda yang telah mengikuti ibadah online minggu yang lalu. Untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama komen chat di bawah untuk memberi kata-kata semangat, dan boleh katakan hai, shalom kepada teman-teman kita yang sedang bersama di dalam ibadah online pada hari ini. Jadi untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat bersama di dalam ibadah online pada minggu ini bersama rakan-rakan kami, ada yang bersama dengan keluarga ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas teknologi yang canggih sehingga kami mampu tetap beribadah bersama walau dalam keadaan sakit penyakit ini di mana pergerakan kami terbatas. Kami tetap bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka telah bersiap sedia Tuhan dalam ibadah pada pagi ini untuk terus memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga telah bersiap sedia untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami ingin serahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan, setiap mereka yang mendengar di ibadah online ini ya Bapa, mereka akan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang belum ada kesempatan untuk bersama dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau menyertai mereka, Engkau berkati hidup mereka Tuhan. Inilah doa kami telah siap sedia Tuhan untuk meneruskan ibadah kami pada pagi ini. Amin. Terima kasih dan selamat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, pemurahan-Mu dalam setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bisa bekerja dalam setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami tujukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu komitmen kita, kerinduan kita bersama untuk meninggikan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus lah yang layak kita agungkan. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali kita naikkan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan
Allah roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, indah hadirat Allah roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, indah hadirat Allah roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Tinggal hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, haleluya. Kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas Roh Kudus yang senantiasa hidup dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Roh Kudus yang telah menguatkan setiap hati kami Tuhan Yesus untuk terus setia untuk mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hari suara yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang hidup, bahkan gelora sukacita Tuhan Yesus setiap tinggal dalam setiap hati kita. Bahkan dimanapun kita berada, gelora sukacita tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saya enak yang juga teman-teman.
Yesus atas berora sukacita untuk curahkan di tengah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berora sukacita yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan kami Tuhan Yesus, kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan kerinduan kami Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan Yesus. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan Yesus dalam kebenaran-Ku, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Beriku kebenaran
Terima kasih Tuhan Yesus atas kuasa salib Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang hidup, saya kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu sekali lagi dalam kita mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita semua antusias mengalami kasih anugerah Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita akan mendengar satu tema kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menguatkan dan meneguhkan kita tentang kasih Allah yang luar biasa dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1 hingga 11. Kisah Para Rasul 23 ayat 1 hingga 11, di mana satu tema yang menjadi renungan kita yaitu semakin ditekan semakin bertumbuh kuat. Semakin ditekan semakin bertumbuh kuat. Jemaat Tuhan, mari kita melihat di dalam kisah ini, ayat ini, Kisah Para Rasul 23 ayat 1 hingga 11, di mana saya meringkaskan kisah cerita ini bahwa Rasul Paulus dibawa berdepan di hadapan anggota-anggota Mahkamah Agama, di mana orang Farisi dan orang Saduki menentang Rasul Paulus tentang kebangkitan Yesus, tentang ajaran yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, di dalam kisah ini mengajar kita bahwa Rasul Paulus orang yang sangat berkomited. Pada minggu lepas kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami perubahan di dalam Tuhan, mengalami transformasi di dalam Yesus Kristus, pertemuan dengan Tuhan yang menjadikan dia berkomited, mempercayakan dirinya kepada Yesus untuk menjadi pemberita agung, menyampaikan amanat Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Jemaat Tuhan, di dalam kisah ini saya mengingat satu ilustrasi bagaimana negara di Timur Tengah menanam pokok kurma. Pokok kurma, kalau kita lihat, kita sekarang ini menikmati dia sangat mahal, berkualiti dan berkhasiat. Tetapi kita tidak tahu bagaimana proses penanaman pokok kurma. Pokok kurma ditanam di dalam pasir dan ditekan dengan batu supaya semakin dia ditekan, semakin berakarnya, semakin menunjang ke dalam. Di saat dia ataupun pokok ini bertumbuh, dia akan bertumbuh dengan kuat dan menjadi pokok yang berakar dalam. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya mengambil ilustrasi bagaimana penumbuhan pokok kurma ini menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita lihat kualiti kurma, pertama perlu melalui proses penanaman yang betul untuk menghasilkan pokok buah kurma yang lebat. Tanpa penanaman yang betul, ia tidak akan bertanam dengan baik, tidak akan menghasil buah yang baik. Yang kedua, pokok kurma mahal, ikut kepada kualiti dia. Yang ketiga, berkhasiat, punyai kualiti yang baik dan berkhasiat. Yang keempat, berada di seluruh negara pada saat ini, dimanapun ada, Anda senang sekali mendapat pokok kurma, buah kurma ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, di dalam ayat ini, di Kisah Para Rasul 23 ayat 1 ke 11, kita akan belajar ilustrasi pada pokok kurma ini menggambarkan semakin dalam akar sebuah pokok itu, maka tidak mudah digoncang ataupun ditumbangkan oleh angin badai. Oleh sebab itu saya membawa tema semakin ditekan semakin bertumbuh dengan kuat. Kenapa Rasul Paulus semakin dia diancam, semakin dia diprotes, semakin dia ditentang, dia semakin bersemangat memberitakan Injil Kristus? Terdapat 3 hal yang saya pelajari lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Rasul Paulus memiliki hati nurani yang murni. Yang pertama, Rasul Paulus memiliki hati nurani yang murni. Kisah Para Rasul 23 ayat 1.
sambil meratap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Amin. Jemaat Tuhan, bagaimana Rasul Paulus berani mengatakan aku hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah? Karena pertemuan dia dengan Tuhan mengubah cara pandangnya, mengubah cara hidupnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, pengertian hati nurani adalah merupakan perasaan moral dalam manusia yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan jahat, dan mana yang menyetujui atau menyalahkan perbuatannya. Seseorang terikat untuk mentaati hati nurani dalam semua perbuatannya, oleh karena dia harus dengan hati-hati menjaga hati nurani itu dipandu oleh prinsip-prinsip yang benar, yang bersifat mengajar, tidak mengandung prasangka atau dibengkokkan oleh cara pikir yang menyesatkan atau oleh motivasi-motivasi yang tidak murni. Di dalam Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh bangsa dan kota-kota yang dia pergi. Rasul Paulus tidak mementingkan diri. Rasul Paulus bukan mencari keuntungannya diri sendiri, tetapi Rasul Paulus memberitakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri menjadi keutamaan dalam message penyampaian Rasul Paulus kepada orang-orang dan bangsa-bangsa, bahkan orang Farisi, bahkan orang Saduki sendiri. Jemaat Tuhan, dengan memiliki hati nurani yang murni, kita dapat bertahan. Karena yang kita sampaikan dan yang kita pamirkan kepada orang lain adalah kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu sendiri akan menolong kita. Lihat jemaat Tuhan, Matius 10 ayat 16 mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Di dalam kehidupan kita harus memiliki hati yang murni. Maka hati yang tulus, hati yang benar, tidak perlu kita bela, tidak perlu kita merasakan bahwa kita benar, tetapi kebenaran firman Tuhan itu sendiri akan membela kita. Kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang akan menolong kita, yang akan menyatakan kebenarannya kepada orang yang mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, oleh sebab itu di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19 mengatakan, "Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Jemaat Tuhan, saya mendorong kita, di dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki hati yang murni di dalam apa yang kita kerjakan, apa yang Anda lakukan. Miliki hati yang benar, hati yang berpusat kepada Kristus, bahwa itu akan menolong Anda, itu akan mengajar Anda, akan menguatkan Anda semakin mengenal kebenaran tentang Kristus, semakin akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan Anda hidup sesuai dengan kehendak rencana Allah. Hal yang kedua, semakin ditekan dan semakin bertumbuh kuat karena Roh Kudus sentiasa memberi kita hikmat. Saya katakan lagi, Roh Kudus sentiasa memberikan kita hikmat. Amsal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Berpengertian bermaksudnya orang yang benar-benar mengerti dan hidup di dalam kebenaran. Orang yang bebal, orang yang sombong, dia tidak dapat menerima kebenaran karena mata rohaninya ditutupi dengan kesombongan dosa. Jemaat Tuhan, di ayat 6 hingga 10, Kisah Para Rasul 23 ayat 6 hingga 10, terjadi perbalahan tentang kebangkitan orang yang sudah mati.
Di dalam kisah ini, orang Saduki, orang Farisi, dan Rasul Paulus, mereka membincangkan hal ini di mana orang Saduki tidak mempercayai tentang roh-roh, bahkan tentang kebangkitan orang sudah mati. Tetapi orang Farisi, mereka percaya tentang roh-roh, malaikat, bahkan mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Maka dengan kesempatan itu Rasul Paulus mengatakan, aku juga orang Farisi. Dan Tuhan memberi hikmat kepada Rasul Paulus, menggunakan hikmat itu meyakinkan kepada orang Farisi. Akhirnya orang Farisi menyokong apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan akhirnya orang Farisi dan orang Saduki berbalahan. Rasul Paulus tidak lagi ditentang, tapi dia diselamatkan oleh kepala agama, mahkamah itu. Jemaat Tuhan, untuk memperoleh hikmat ilahi, kita harus mengerahkan upaya kita untuk menggali. Untuk kita mendapatkan hikmat ilahi, kita harus mengerahkan upaya untuk menggali. Amsal 9 ayat 10. Mengingat tentang hikmat, saya sentiasa mengingat kepada Raja Salomo. Raja Salomo penuh dengan kekayaan, penuh dengan kemewahan, tetapi satu hal perkara yang selalu diminta oleh Raja Salomo adalah hikmat. Saya percaya di saat kita meminta hikmat dari Tuhan, maka urapan dari Roh Kudus Tuhan mengerikan kita pengertian, memberikan kita kemampuan untuk memikirkan apa yang baik, apa yang tidak baik dengan hati nurani yang benar. Maka hidup kita dipimpin dengan kebenaran yang tulus. Jemaat Tuhan, bagaimana kita mendapatkan kebenaran, hikmat dari Tuhan? Di mana kita mendengarkan dengan baik firman Tuhan, mendengar nasihat bijaksana dari firman Tuhan, dan biar firman itu memelihara setiap keputusan kita ambil dalam hidupan ini. Maka Roh Kudus pasti menolong dan memimpin kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, hikmat yang diperoleh dari Tuhan mencerminkan hal-hal yang benar dan baik dalam pribadi seseorang. Sekali lagi saya katakan, hikmat yang diperoleh dari Tuhan mencerminkan hal-hal yang baik, yang benar dan baik dalam pribadi seseorang. Kolose 3 ayat 2. Memikirkan hal-hal yang di atas. Apa hal yang di atas? Tentang kebaikan dan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus, telah dimenangkan bagi Kristus. Di akhir-akhir hidup kita dan waktu-waktu sekarang, kita memerlukan hikmat Tuhan. Kita memerlukan hati nurani yang benar dalam kita berdepan dengan cabaran dan tantangan hidup. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, mungkin kita bisa berbohong, mungkin kita bisa menipu orang di sekeliling kita, jiran kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetapi kita tidak dapat berbohong kepada Roh Kudus Tuhan. Kita tidak dapat berbohong kepada kebenaran Tuhan, karena kebenaran itulah yang akan mengoreksi kita, menghakimi hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, semakin ditekan, semakin kita bertumbuh dengan kuat. Kenapa? Kita yakin dan menjamin penyertaan Tuhan tetap ada bagi orang yang berharap dan percaya kepadanya. Rasul Paulus yakin penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11, kepala pasukan lalu menyelamatkan Paulus dari kekacauan itu. Tuhan berfirman kepada Paulus, orang yang terus-menerus mengalami masalah berat dan kesukaran dan penderitaan boleh saja kehilangan sukacita, semangat, dan bahkan merasa Tuhan tidak menyertainya. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan firman kepada Rasul Paulus untuk menguatkannya. Tuhan datang berdiri di sisinya. Wow, Tuhan datang berdiri di sisi Rasul Paulus. Apakah Tuhan tidak datang
sekarang dengan kita, Tuhan pasti datang. Walaupun kita tidak melihatnya. Tapi jaminan Tuhan menyertai orang percaya itu benaran, iya dan amin. Saya menggerakkan dan saya mendorong kita di saat pelajaran kisah para rasul ini disampaikan kepada kita. Satu pelajaran yang sangat meyakinkan bahwa Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Dan dia telah sampaikan dan telah berikan di dalam Injil Yohanes bahwa aku akan memberikan penolong kepada kamu. Itu janji Yesus kepada murid-muridnya. Dan sampai sekarang Roh Kudus Tuhan itu memimpin gerejanya, memimpin setiap orang percaya dan berharap kepadanya. Apakah kita tidak mengalami penderitaan? Pasti mengalami penderitaan. Apakah kita tidak mengalami kesusahan? Pasti ada mengalami kesusahan. Tapi ingat, jangan sampai kesusahan yang kita alami itu menghilangkan sukacita kita. Karena di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Pasti ada kekuatan. Dalam kesusahan, maka penyertaan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan keberanian. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Siapa Dia? Yesus Kristus yang memberi kekuatan buat kita. Di dalam kesusahan Tuhan menyatakan kesetiaannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya belajar bagaimana Tuhan itu menyatakan kejanji dan kesetiaannya kepada saya. Bahkan keluarga saya, kehidupan masa depan saya, pelayanan, dan apa yang telah saya lakukan pada hari ini, janji Tuhan dan penyertaan Tuhan itu setia. Apakah setiap mengalami hal-hal yang tidak baik? Ada. Tapi saya tetap memandang kepada Yesus yang memberi kekuatan dan pertolongan. Dalam kesusahan Tuhan pasti memberi kemampuan dan kebaikan. Amin. Tuhan pasti memberikan kemampuan dan kebaikan. Karena segala cobaan, ketekunan kita akan menjaminkan tahan uji. Maka tahan uji, kita akan dapat bertumbuh dengan kuat dan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Nah, terdapat 3 perkara yang kita pelajari dari hidup Rasul Paulus. Pertama, memiliki iman yang murni. Yang kedua, dipenuhi hikmat oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, yakin dengan penyertaan Tuhan dalam melakukan amanat agung Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, saya mengakhiri firman Tuhan ini mendorong kita semakin ditekan, semakin bersemangat, semakin bertumbuh, dan semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Jangan pandang mundur, tapi tetap matamu memandang kepada Yesus Kristus, berlari sampai akhir hidupmu. Walaupun cabaran dan tantangan hidup dunia sekarang, tetapi tetap memandang kepada Yesus yang memberi pengharapan. Saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi ini dengan Roma 5 ayat 4 hingga 5 mengatakan, dengan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, yang melakukan mujizat atas hidup kita. Oleh itu, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, memiliki hati nurani yang murni, memiliki hikmat dengan kuasa Roh Kudus, dan yakin dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya tantang kita pada pagi ini, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bagi yang mau meresponi firman Tuhan, mungkin kita rasa seperti down, mungkin kita rasa tidak mampu, mari pada saat ini saya mendorong kita berdoa. Letakkan tanganmu di dada, mengatakan, Tuhan, saya mau didorong dan saya mau dikuatkan, dan saya mau disegarkan kembali untuk tetap terus berjalan di dalam panggilan Tuhan, tetap berjalan dalam kehendak dan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Semakin ditekan, semakin bertumbuh dengan kuat. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1-11, membawa kami untuk melihat seperti Rasul Paulus, memiliki hati nurani yang murni. Kami mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dengan hikmat dari Roh Kudus sendiri. Dan kami yakin dengan penyertaan Tuhan sampai ke akhir hidup kami. Bapa Surgawi, mungkin saat ini ada jemaat yang memerlukan pertolongan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati mereka. Engkau menguatkan mereka, Engkau menyegarkan mereka, Engkau memampukan mereka tetap percaya dan berharap kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kasih-Mu Tuhan menguatkan kami, menyegarkan kami selalu oleh kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, dan saya percaya kita diberkati dan didorong, dan kita bertemu lagi di kebenaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin. Hai, shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Ya, saya Ruth, dan saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, karena ini semua adalah untuk kebaikan kita dan untuk kesehatan kita. So, jangan lupa pakai mask kemanapun kalian pergi dan terus berdoa. Ya, itu adalah hal yang sangat penting. Jangan lupa untuk berdoa. Oke, so pada pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya dapat kesempatan ini untuk mengungsikan kebaikan Tuhan sepanjang tempo MCO yang sudah berlanjutan sejak bulan 3 yang lepas. So, pada pagi hari ini saya akan kongsikan sedikit kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami sekeluarga sepanjang tempo MCO ini. So, di sini saya berucap syukur walaupun pergerakan terbatas, tak dapat ke mana-mana, susah untuk ke sana dan ke sini. Saya dapat mempergunakan keterbatasan ini untuk meluangkan waktu saya bersama dengan keluarga. Ya, walaupun setelah pemergian ibu saya bersyukur juga dalam keadaan MCO ini saya dapat meluangkan waktu bersama dengan keluarga saya, ya. Dan kami bersukacita kerana Tuhan yang telah memberikan penghiburan bagi kami sekeluarga. Ya, saya bersyukur, dan juga saya dapat mengambil waktu untuk diri sendiri, di mana saya dapat belajar untuk menimba pengetahuan dari segi sekular dan juga rohaninya, di mana saya dapat membaca buku dan mengambil kelas online. Ya kan, sepanjang waktu MCO ini ada juga online course yang percuma yang disediakan untuk semua orang di seluruh dunia ini. Ya, dan saya juga berkesempatan untuk melakukan future planning. Ya, syukur kepada Tuhan atas buah-buah pikiran yang Dia telah berikan kepada saya untuk memikirkan apa yang saya ingin lakukan setelah saya sudah mula bekerja, dan bersyukur juga karena Tuhan telah memakai orang-orang di sekeliling saya, baik saudara mara yang dewasa dan juga bapak saya, untuk memberikan nasihat kepada saya untuk membuat pelan yang lebih baik dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. So di sini saya ingin menyatakan kepada kita semua untuk tetap bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan, karena dalam firman Tuhan juga turut menyatakan untuk tetap bersuka dalam Tuhan, di mana ia tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18, di mana dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yaitu bagi kita semua. So, walaupun dalam kesusahan yang kita sedang alami sekarang ini, dan kita harus bijak mempergunakan waktu yang ada ini. So, terus berdoa pada Tuhan untuk diberi hikmat untuk menggunakan waktu yang ada ini untuk memuliakan namanya, dan juga tetap bersukacita karena setiap kesusahan pasti ada kebaikannya. Ya, so itu saja dari saya, dan saya berharap kalian semua turut diberkati lewat kesaksian yang diberikan ini, dan itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya percaya kita diberkati lewat perkongsian firman Tuhan yang sudah Pastor Bob sampaikan sebentar tadi. Amin. So saat ini mari kita fokus untuk mendengarkan info gereja kita. So info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai ibadah online kita. Ibadah online kita akan diteruskan
mengenai ruang persembahan dan ruang persekutuan kita. Sila rujuk slide yang sudah disediakan ataupun boleh hubungi Sis Mika sebagai bendahara gereja kita untuk sebarang pertanyaan. Oke? So, info gereja kita yang ketiga dan yang terakhir pada minggu ini adalah persekutuan doa kita. Persekutuan doa kita sudah dilangsungkan ataupun sudah mula pada minggu depan menggunakan aplikasi Zoom. So, ibadah doa kita ini akan diteruskan sepanjang minggu setiap hari Sabtu jam 7.30 malam. Oke, melalui aplikasi Zoom. Bagi Anda yang tidak memiliki aplikasi ini, Anda boleh download di Play Store ataupun Apple Store. So, mari kita terus bersama dalam membina mesbah doa kita. Oke, walaupun kita tidak bersama, itu bukan menghalang kita untuk datang berdoa bersama-sama. Amin. Oke, info kita sampai di sini saja pada minggu ini. So, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di syurga. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini ya Bapa di syurga, dan kesempatan sekali lagi yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau walaupun secara online ya Bapa di syurga. Tuhan, mari Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, baik mereka yang berada di kampung ataupun yang sedang bekerja, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang setia yang ada bersama dengan kami, terus menjaga kami Tuhan. Bapa, kami serahkan sepanjang minggu yang akan datang ini ke dalam tangan Kau. Biarlah Engkau yang memelihara kami Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Segala urusan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Baik pekerjaan kami Bapa, semuanya Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Kau ya Bapa di syurga. Biarlah Engkau yang memampukan kami, menjaga kami Tuhan, dan berkati kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Keluarga besar SIB nilai Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus, agar Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa terus kuat di dalam Kau Tuhan, agar kami semua Tuhan dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan ya Bapa di syurga. Sertai kami Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa di syurga. Biarlah kami terus bersatu di dalam Engkau Tuhan walaupun kami tidak bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di syurga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mulia nama-Mu Tuhan, ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. So, ibadah kita sampai di sini saja. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa pukul 10 pagi ya setiap hari Ahad. Bye. Tuhan Yesus memberkati.